Selamat pagi pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara harus dikelola dengan transparan dan bisa diaudit setiap saat. Penegasan Prabowo ini sangat melegakan bagi masyarakat yang khawatir aset negara sebesar 900 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14.670 triliun rupiah yang dikelola oleh BPI Danantara akan disalahgunakan. Komitmen Presiden Prabowo ini juga melapangkan jalan Danantara yang sejak awal dipersiapkan sebagai instrumen pembangunan nasional dalam mengoptimalkan kekayaan Indonesia. Komitmen kuat Presiden Prabowo tersebut tentu tetap harus didukung pengawasan yang juga kuat dari masyarakat. Inilah editorial Media Indonesia, Rabu 26 Februari 2025 dengan tema Menjaga Danantara bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi nanti melalui 0215839900 dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadilah. Mas Aris, selamat pagi. Pagi Iqbal. Kita menjaga ya. Menjaga Danantara. Kenapa Danantara ini harus dijaga? Memang judulnya sederhana tapi saya yakin ada makna yang dalam di balik ini. Ya, kalau kita lihat bahwa bagaimana Danantara ini muncul itu kan, kalau visi dari Presiden bahwa dalam ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi targetnya 8%. Target 8% dengan kondisi global yang seperti saat ini yang tidak baik-baik saja, butuh instrumen untuk apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai target 8%. Minimal mendekati. Maka menurut saya Danantara ini adalah salah satu instrumen untuk mencapai itu. Bahwa kekayaan negara dihimpun dalam satu wadah investasi dan seperti apa kan pertumbuhan ekonomi ini kan ditunjang oleh konsumsi salah satunya, dan bagaimana Danantara ini harus bisa meningkatkan konsumsi. Berarti investasinya harus bisa menghasilkan mengembangkan industri, meningkatkan ekspor sehingga akhirnya konsumsi masyarakat meningkat dan pertumbuhan 8% itu bisa tercapai. Oke, targetnya itu dan dananya memang sangat besar sekali Mas Aris. Kita sangat besar. 14 itu nulis nolnya aja itu banyak sekali ya. Nah, apakah jumlah ini juga atau ini lebih dari sekedar jumlah? Kenapa kok ini harus diawasi secara transparan dan hati-hati? Ya, ini kan dana yang awalnya modal awal Danantara ini, kalau kita dengar statement dari para pemangku kebijakannya bahwa ini adalah dana modal awalnya adalah hasil dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, ya kan, sekitar 300 sekian. Nah, ini kan berarti dana masyarakat, dana publik, kemudian ditambah dengan aset dari 7 BUMN. Di tahap awal 7 BUMN, dan ini adalah BUMN yang selama ini memberikan dividen terbesar bagi keuangan negara, dan itu yang akan dikelola. Dan ini kan dana masyarakat yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk tadi meningkatkan ekonomi masyarakat dan untuk mencapai pertumbuhan 8%. Dan tadi Presiden sempat menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara maju dengan ini. Ya, semoga ini bukan retorika semu ya, sehingga ini perlu diawasi. Awalnya masyarakat khawatir bahwa ini akan menjadi bancakan untuk di luar dari tujuan awalnya untuk kesejahteraan masyarakat. Namun kan statement Presiden juga CEO Danantara menyatakan bahwa ini bisa diaudit, bisa diawasi. Dan kita lihat bahwa Danantara secara posisi ada di bawah langsung Presiden, dan ada 2 mantan Presiden juga di Dewan Pengawas. Apa mungkin orang-orang itu mau melakukan penyelewengan ketika diawasi oleh Presiden dan 2 mantan Presiden, orang-orang yang berintegritas? Dan dalam struktur ketatanegaraan ya, Presiden adalah jabatan tertinggi yang harus dipatuhi oleh jajaran di bawah. Oke, itu janji-janjinya sejauh ini ya Mas ya. Tapi kan tentu masyarakat butuh bukti. Nah, itulah yang kita coba untuk terus kawal pemirsa. Inilah topik editorial Media Indonesia pada pagi hari ini, menjaga Danantara.
menjaga Danantara. Tujuan baik, luhur dan mulia harus dicapai dengan cara-cara yang benar, cara yang menyimpang, apalagi sampai melanggar hukum dan etika. Itu pula yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada Senin 24 Februari lalu. Jaminan dari kepala negara itu melegakan karena sebelum peluncuran itu dilakukan, BPI Danantara disebut-sebut tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Publik tentu dibuat cemas dengan ketiadaan transparansi dan akuntabilitas yang jelas. Masyarakat khawatir akan potensi penyalahgunaan terkait dengan pengelolaan aset negara yang teramat besar itu, yang mencapai 900 miliar US dollar atau sekitar 14.670 triliun rupiah. Dengan begitu besarnya aset Danantara, tentu semua menginginkan pengelolaan yang sangat hati-hati, transparan, dan akuntabel. Mesti ada sistem pengawasan yang ketat, mekanisme evaluasi yang jelas, serta keterlibatan luas aparat hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan KPK, agar dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk pembangunan. Keterlibatan aparat penegak hukum termasuk BPK harus dibuka selebar-lebarnya dan seluas-luasnya guna meminimalisasi potensi penyimpangan yang merugikan negara. Maka Presiden Prabowo telah menangkap keresahan masyarakat tersebut. Ia kemudian menegaskan Danantara harus dikelola dengan transparan dan bisa diaudit setiap saat. Penegasan Prabowo itu selain melegakan, patut diapresiasi. Ada angin segar bagi pengelolaan Danantara yang transparan dan akuntabel, sehingga praktek yang mengarah ke berbagai penyalahgunaan bisa dicegah sejak dini. Komitmen Prabowo itu sekaligus melapangkan jalan Danantara yang sejak awal dipersiapkan sebagai instrumen pembangunan nasional dalam mengoptimalkan kekayaan Indonesia. Hanya publik masih harus diyakinkan bahwa Danantara memang akan dikelola secara transparan. Masyarakat masih dihantui dengan kasus mega korupsi asuransi Jiwasraya yang menyisakan trauma dan kecurigaan terhadap pengelolaan dana yang besar. Terjadi manipulasi perdagangan saham supaya harganya naik sangat signifikan. Padahal fundamental perusahaan tidak memiliki kinerja baik, merugi, bahkan tidak layak investasi. Sebagian yang ragu-ragu juga membandingkan dengan kasus di lembaga sejenis, yakni Sovereign Wealth Fund atau SWF di sejumlah tempat yang tersandung masalah akibat fraud atau tidak adanya akuntabilitas pengelolanya. Pengalaman pahit seperti itu yang membuat publik terkesan tidak mudah percaya bahwa Danantara akan terhindar dari masalah. Masyarakat sudah terlalu kenyang dengan janji manis sehingga menjadi lebih berhati-hati dalam menaruh kepercayaan pada kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan investasi. Situasi seperti itu tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Prabowo harus bekerja keras untuk menyiapkan langkah-langkah nyata sehingga masyarakat bisa diyakinkan bahwa Danantara akan dikelola secara transparan, hati-hati, penuh tanggung jawab, dan terbuka untuk diaudit. Pasar juga mesti teryakinkan Danantara benar-benar bisa memberi manfaat buat negara dan rakyat, bukan malah sebaliknya. Kita menyambut gembira Danantara. Kita akan semakin gembira jika cita-cita yang ditekadkan untuk lahirnya Danantara itu bisa terwujud sepenuhnya. Oleh karena itu, jaga Danantara sekuat tenaga agar tidak jatuh ke lubang yang sama seperti lembaga sejenis di sejumlah negara. Karena itu, janji Presiden bahwa Danantara dikelola secara hati-hati, transparan, bisa diawasi siapa saja, mesti dilaksanakan sepenuh-penuhnya. Menjaga Danantara, kami akan undang untuk berpartisipasi nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, menjaga Danantara itulah menjadi topik kita pada editorial pagi hari ini. Kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Ada Pak Ramadan dari Jambi sudah bergabung. Selamat pagi Pak Ramadan. Selamat pagi Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa harapan Anda cara Danantara ini dijaga harusnya seperti apa Pak Ramadan? Terima kasih. Trauma rakyat Indonesia itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Ini yang sudah berpuluh-puluh tahun, jelas tempatnya, tahu ada pengawasannya, kok jebol juga. Kemudian institusi-institusi yang lain, Pertamina 5 tahun 293 triliun, Pak. Jadi masyarakat cemas sekarang. Uang yang dikumpulkan itu yakin atau tidak? Keyakinan itu muncul setelah ada produk hukum yang menjamin itu. Dan antara ada produk hukumnya seperti apa? Apakah instrumen negara yang ada itu cukup untuk mengawasinya? Atau membuat instrumen hukum yang baru untuk mengawasi khusus Danantara ini? Rakyat memang takut, saya sendiri secara pribadi tidak yakin betul. Karena produk hukum yang dihasilkan untuk membuat negara ini baik, pemerintah negara ini tidak menyiapkannya. Begitu Pak Iqbal. Pak Ramadan, tapi membuat Anda tidak yakin apa Pak? Ini kan sudah ada jaminan dari pemerintah untuk diawasi secara transparan dan hati-hati, bahkan diawasi langsung oleh 2 presiden sebelumnya Pak. Di atas kertas iya Pak Iqbal. Tapi prakteknya kita 5 tahun akan 3 tahun yang akan datang. Dari trauma masa lalu, kita hari ini tidak melihat produk hukum yang bisa mengawasi Danantara ini secara baik. Menurut saya persiapkanlah Danantara ini dengan produk hukum yang bisa mengawasi totalitas. Tidak berharap dari instrumen yang sudah ada. Bagaimana membangun instrumen yang baru, LSM, tokoh masyarakat hadir di situ. Instrumen yang ada ini apa kita percaya Pak Iqbal? Dari fakta yang telah lalu. Kita ini bicara fakta lalu dan fakta yang akan datang. Orang-orang yang ada di situ apakah integritasnya sudah ada jaminan? Artinya melibatkan pihak eksternal juga begitu Pak untuk mengawasi maksud Anda? Sangat betul Pak. Kalau perlu orang luar negeri panggil ke sini untuk mengawasi itu. Bayar. Baik. Daripada uang kita hilang tak karuan. Panggil ahli-ahli keuangan. Oke, terima kasih Pak. Poin yang baik. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Tadi kita sudah dengarkan ternyata memang ada trauma tersendiri. Kasus Jiwasraya misalnya Asabri yang ternyata tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dan tadi Pak Ramadan bilang kalau perlu melibatkan pihak eksternal. Nah, apakah sampai harus seperti itu? Kenapa ini harus diawasi sebegitu ketatnya, Mas Aris? Ya, wajar menurut saya masyarakat trauma karena kita tahu kasus Jiwasraya tadi juga Pak Ramadan sebut Asabri. Ya. Tapi begini, seperti tadi kita awal katakan ya, bahwa ini bertanggung jawab langsung ke presiden, jabatan tertinggi di Republik ini. Ya. Dan presiden sudah menyatakan bahwa akan benar-benar memerangi korupsi, akan benar-benar mensejahterakan rakyat, dan Danantara ini akan menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dengan pertumbuhan ekonomi 8% yang kita sebut tadi sebelumnya. Ya, kita lihat seperti apa. Kalau tadi Pak di berita sebelumnya sebelum masuk editorial kan Pak Rosan menyatakan bahwa dia akan memastikan bahwa investasi itu akan sangat prudent ya. Akan diawasi betul sejak awal mana investasi yang benar-benar akan membawa keuntungan. Memang kemudian Pak Rosan menyatakan bahwa ketika investasi itu sudah dihitung, sudah melalui proses yang benar,
dan kemudian rugi, itu tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara. Nah, mungkin di situ yang membuat masyarakat ragu. Tapi kita kembalikan bahwa tadi ada kisah-kisah yang tidak baik tentang pengelolaan dana masyarakat dengan Jiwasraya. Tapi kita juga harus belajar bahwa ada di negara lain yang berhasil dengan skema seperti ini, walaupun ada yang gagal. Semoga kita ikut yang contoh yang berhasil. Contoh yang berhasil. Nanti kita bahas lebih lanjut. Mas Aris, yang menarik adalah bagaimana meyakinkan masyarakat, karena tampaknya masyarakat masih belum yakin dengan komitmen dari pemerintah. Sesaat lagi, tetaplah di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Bagaimana caranya menjaga Danantara dan mengawasi supaya akhirnya memang benar-benar mungkin ya bahwa keterbukaan informasi itu diperlukan. Misalnya per 6 bulan atau per 3 bulan Danantara wajib atau harus membuka informasinya. Berapa dana awal yang dihimpun, investasinya kemana, hasilnya apa. Mungkin itu bisa membuat masyarakat tenang bahwa uang negara ini memang benar-benar dipergunakan untuk kepentingan publik. Untuk bisa teryakinkan ya akhirnya ya. Bisa teryakinkan. Bisa saja kan bahwa sebagai publik perlu tahu. Dilibatkan begitu partisipasi publik untuk turut mengawasi? Dibuka saja. Ada aturan misalnya per 6 bulan atau per apa. Berapa sih dana awalnya? Ya seperti kita investasi asuransi kan, kita terima tiap bulan laporan ya kan, bahwa ini premi yang Anda bayar sekian, terus kami investasikan ini, hasilnya segini kan gitu. Mungkin itu bisa dilakukan. Apalagi belajar dari kasus-kasus sebelumnya, Betul. Mas. Tentu kan ada evaluasi ya. Betul. Dan itu mungkin bisa meyakinkan. Ya karena sekarang kan masyarakat hanya memegang omongan para pejabatnya, bahwa ini akan diawasi, ini akan melibatkan KPK, ini akan BPK akan dilibatkan, segala macam, bahwa ini ada Dewan Pengawas, 2 mantan presiden, ini lembaga langsung di bawah presiden. Ya sebatas itu masyarakat janji untuk memegang, baru sebatas itu. Ya dengan kasus-kasus Jiwasraya wajar kalau masyarakat masih itu, dan kita tunggu bagaimana omongan-omongan itu, janji-janji itu ditepati untuk bisa mengawasi dana yang sangat besar ini. Sangat besar, 14.000 triliun. Itu harapan kita bersama, karena juga soal audit dan lain-lain sebenarnya masih ada trust issue juga sebenarnya sama BPK, KPK juga harus membuktikan. Kita nantikan dan kita kawal. Ya, Mas Aris. Pemerintah sudah menunjukkan bagaimana memerangi korupsi, kejaksaan mengungkap kasus korupsi Pertamina segala macam. Ya, mungkin itu cara untuk menunjukkan bahwa pemerintah ini serius untuk memberantas korupsi. Jangan main-main ya mengelola dana, karena kita lihat ini di Indonesia kemarin sudah ada foto dari 2 presiden yang siap mengawasi Danantara ini. Dan pemirsa, itulah tadi Editorial Media Indonesia hari ini. Kita harapkan dana ini memang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan tentu dikelola secara hati-hati dan transparan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, selalu jaga kesehatan Anda dan selalu jaga integritas Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.